Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, luar biasa nih. Sore ini saya sedang silaturahim sama teman-teman musisi di Bandung semuanya pokoknya ya, yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, yang acaranya diselenggarakan di Jalan Riau nih ya. Jadi di sini temanya adalah Muriang, musisi Bandung ngariung babarengan. Bukan muriang sakit, tetapi ini muriang penuh sukacita gitu ya, karena yang hadir di sini semuanya musisi Bandung. Dan insya Allah hari ini kita silaturahim untuk berdiskusi bagaimana salah satu poinnya adalah bagaimana memberikan insentif yang layak bagi para pemain, bagi para musisi yang bermain di kafe, restoran dan tempat-tempat umum lainnya ya, supaya ada kelayakan gitu ya, supaya musisi juga kesejahteraannya bisa bertahan dan terus meningkat gitu ya. Nah, jadi nanti saksikan aja kelanjutannya seperti apa, ada apa aja yang ada di sini dan ada acara apa aja, nanti saksikan lengkapnya. Oke, sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ini punten Kambudi Arab, Kambudi Rata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat berkumpul hari ini, sore ini dengan inisiatif yang luar biasa untuk kesejahteraan sesama musisi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dan lebih mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan juga yang kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada acaranya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Akang teteh yang dirahmati Allah, sore ini luar biasa. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Ini kita sedang ditarbiyah sama Allah. Kita sedang workshop sebetulnya ya. Nah, musisi kemarin kalau ada workshop itu senang banget. Nah, sekarang secara spiritual kita juga sedang workshop hari ini. Siapa yang mengadakan workshopnya? Yang mengadakan workshopnya adalah Allah. Dan apa tujuannya? Untuk mendapatkan sertifikasi profesi kita sebagai seorang muslim. Kita harus menjadi muslim yang profesional, yang hanya mengharapkan ridho dan pahala Allah. Kita harus punya sertifikat dari Allah. Sertifikat apa itu? Sertifikat takwa. Nah, jadi Allah mengeluarkan sertifikat takwa kepada orang-orang yang tunduk kepadanya. Jadi apa saja yang kira-kira usaha-usaha kita untuk memperoleh sertifikat takwa dari Allah itu? Paling tidak Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah. Bersegeralah menjemput ampunan Allah untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mendapatkan ampunan Allah dulu untuk mendapatkan sertifikat takwa ini. Jadi
jurus yang paling utama yang Rasulullah ajarkan untuk kita bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah. Maka sering-seringlah berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma inni nas'aluka, Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Rasulullah mencontohkan hal tersebut untuk mendapatkan ampunan Allah. Setelah itu apa? Jurus selanjutnya adalah siapa yang tadi orang-orang mutakin itu, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang mutakin. Siapakah orang-orang mutakin itu? Yang selanjutnya Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh ada 3 hal yang harus dilakukan setelah tadi kita mendapatkan ampunan Allah. Maka kita harus menginfakkan sebagian harta kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Kalau dalam keadaan lapang, kita mudah saja membagikan harta kita, mengeluarkan sedikit dari harta kita, itu juga bagi raga kupulutus sedikit gitu ya. Kalau yang memintanya, yang terlihat, yang membutuhkannya, rada jak-jak, rada kaset, itu mah kaset-kaset mental gitu. Padahal kesulitan itu sebetulnya mungkin tidak terlihat secara kasat mata gitu. Nah, tapi kalau dalam keadaan sulit, ini yang paling istimewa. Orang-orang yang dalam keadaan sempit masih bisa bersenang hati untuk mengeluarkan hartanya, itu orang-orang istimewa. Inilah yang lebih dekat kepada takwa. Yang selanjutnya adalah menahan amarah. Amarah ini di bulan puasa luar biasa. Pasti dalam perjalanan ke sini juga di lalu lintas terutama kita sering banget terpancing dengan amarah di lalu lintas ini ya. Paling tidak kita menggerutu dan sebagainya gitu. Mungkin juga kalau yang semakin muda biasanya emosinya mudah tersulut. Nah, amarah ini itulah amarah yang harus dikendalikan. Dan yang selanjutnya adalah memberi maaf kepada semua manusia. Jadi Kang Dela izin, ini mah ada senior saya ini luar biasa, jamaah tabligh, beliau maya yang luar biasa, bayarnya sebetulnya lebih berhak Kang Dela di sini untuk memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan agama. Nah, tapi kemudian itu tadi yang ketiga adalah memaafkan sesama manusia. Setelah itu, insya Allah akan memberikan sertifikat takwa itu kepada kita untuk menjadi bekal 11 bulan ke depan. Kita selalu berada pada ridha Allah, selalu berada dalam pengawasan Allah, dan kita secara sadar berbakti kepada Allah hanya untuk mengharap ridha Allah. Dalam kehidupan selanjutnya di 11 bulan ke depan, orang-orang takwa ini akan muncul perilakunya menjadi 3 hal. Ketakwaan yang berupa al-khasyah. Al-khasyah itu merasa takut kepada Allah gitu ya. Takut untuk apa? Takut untuk tidak melaksanakan segala yang diperintahkannya, dan takut untuk melanggar segala sesuatu yang dilarangnya. Dan yang kemudian al-khasyah tadi, selain itu juga ada ketaatan yang luar biasa, ketakwaan ini. Dan yang ketiga poinnya adalah ketakwaan yang dimaksud untuk membersihkan diri kita. Kalau ketakwaan kepada Allah ini tentu saja kita cerminkan, kita lantunkan, kita amalkan dalam berbagai amal soleh, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Dan yang selanjutnya adalah ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial, kita menjadi lebih perhatian kepada setiap makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya manusia, tidak ada teman-teman, tetapi hewan, tumbuhan, lingkungan, jalan dan sebagainya. Seluruh isi bumi ini itu menjadi bagian ketakwaan sosial kita. Kita menjadi lebih pribadi yang lebih bisa merawat, lebih bisa memperhatikan, lebih bisa berbagi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena sungguh siapapun yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi siapa yang
jauh dari rasa syukur kepada Allah, maka Allah ketahuilah azab Allah sangat pedih. Nah, in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan itu naudzubillah min dzalik, kita semoga dijauhkan dari azab Allah, karena azab Allah itu pasti diturunkan di dunia sebelum yang besarnya di akhirat. Jadi kita jangan mencoba untuk menantang atau untuk cueknya dengan segala sesuatu yang diniatkan atas nama agama gitu dalam kehidupan kita. Nah, dengan begitu sesuai dengan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Jadi agungkanlah nama Allah dan banyak-banyaklah bersyukur agar Allah terus melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Sakitu anu tiasa kadugikeun, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.